Om Swastiastu. Halo anak-anak, masih semangat buat belajar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sel elektrolisis. Sel elektrolisis itu merupakan KD 3.6. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai setelah mempelajari sel elektrolisis ini itu adalah yang pertama, menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Yang kedua, menjanjikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan yang pertama dapat menuliskan reaksi pada katoda dan anoda pada sel elektrolisis. Yang kedua dapat menghitung besaran-besaran terkait sel elektrolisis. Kita akan masuk ke prinsip kerja elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk melangsungkan reaksi tidak spontan. Adapun susunan sel elektrolisis itu terdiri dari baterai yang merupakan sumber arus, kemudian anoda yang bermuatan positif itu tempat berlangsungnya reaksi oksidasi, kemudian katoda yang bermuatan negatif tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Elektron dari sumber arus atau listrik memasuki sel elektrolisis melalui kutub negatif yaitu katoda. Spesies tertentu dalam larutan akan menyerap elektron dari katoda dan mengalami reduksi. Sementara itu, spesies lain akan melepas elektron di anoda dan mengalami reaksi oksidasi. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Dari prinsip kerja tersebut dapat kita buat skema reaksi yang terjadi pada elektrolisis. Reaksi di katoda itu akan tergantung pada jenis kationnya. Kation itu ada yang berupa logam aktif, itu yang termasuk logam aktif itu adalah logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Maka yang tereduksi adalah air. Kemudian, kation lain selain kation yang disebutkan di atas, maka yang tereduksi adalah kationnya sendiri. Kemudian reaksi di anoda akan tergantung pada jenis anoda dan anion. Anoda ada dua, yaitu anoda inet dan anoda tidak inet. Anoda inet itu contohnya PT, platina, Au, emas, dan C, karbon. Jika anodanya inet, maka anionnya yang akan mengalami oksidasi. Anionnya itu ada dua jenis anion. Ada anion yang merupakan sisa asam oksi, maka yang teroksidasi adalah air. Ada anion sisa asam lainnya atau OH-, maka yang teroksidasi adalah anionnya sendiri. Untuk anoda tidak inet, selain anoda PT, Au, dan C, maka yang teroksidasi adalah anodanya sendiri. Contoh reaksi elektrolisis itu adalah elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda grafit. Maka NaCl itu akan terionisasi menjadi Na+ plus Cl-. Maka di katoda, karena Na itu merupakan logam golongan 1A, di katoda yang mengalami reaksi reduksi adalah air. Reaksi reduksinya itu adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Kemudian di anoda, karena anodanya itu adalah anoda inet, itu grafit C, maka anionnya yang teroksidasi. Kemudian karena anionnya itu tidak mengandung O, bukan sisa asam oksi, maka anionnya sendiri yang mengalami oksidasi itu adalah Cl-. Reaksi oksidasi di anoda itu adalah 2 Cl-
menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Reaksi di katoda dan di anoda itu dijumlahkan menghasilkan reaksi sel atau reaksi redoks itu adalah 2H2O ditambah 2Cl- itu menjadi 2OH- ditambah H2 plus Cl2. Kemudian kita lanjut ke hukum Faraday. Hukum Faraday ada dua, itu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 itu bunyinya massa zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektroda sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir pada elektroda tersebut. Rumus hukum Faraday itu adalah W sama dengan E kali F, di mana E itu adalah AR per P atau W itu sama dengan AR per P kali F. W sama dengan AR per P kali I kali T per 96500, di mana W itu adalah massa zat yang dihasilkan, satuannya gram, E itu adalah massa ekivalen, I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, kemudian T itu waktu, satuannya detik, P itu valensi, zat itu adalah jumlah elektron yang berperan dalam 1 mol zat. Contoh soal, berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit selama 1 jam jika digunakan kuat arus 10 ampere. ARCA itu adalah 40. Penyelesaian. Diketahui I-nya kuat arusnya itu adalah 10 ampere, waktunya 1 jam itu sama dengan 3600 detik atau second. Yang ditanya itu adalah massa kalsium. Maka kita masukkan rumus itu adalah W sama dengan AR per P kali I kali T per 96500. Kita buat reaksi elektrolisis ion Ca-nya. Ca2+ ditambah 2 elektron itu menghasilkan Ca. Maka valensinya P-nya sama dengan 2. Sehingga kita masukkan ke rumus W sama dengan 40 per 2 kali 10 kali 3600 per 96500 itu diperoleh W sebesar 7,461 gram. Jadi akan didapatkan kalsium sebanyak 7,461 gram. Kemudian hukum Faraday 2. Bunyi hukum Faraday 2 itu adalah jika muatan listrik yang sama diberikan pada 2 elektroda atau lebih, maka zat yang dihasilkan pada elektroda tersebut berbanding lurus dengan massa ekivalen atau E zat tersebut. Rumusnya itu adalah W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Karena E sama dengan AR per P, maka rumus di samping bisa juga dijabarkan menjadi M1 kali P1 per AR1 sama dengan M2 kali P2 per AR2, di mana W1 itu adalah massa zat 1, satuannya gram, W2 massa zat 2, satuannya juga gram, E1 massa ekivalen zat 1, E2 massa ekivalen zat 2, M1 massa zat 1, M2 massa zat 2, AR1 massa atom relatif zat 1, dan AR2 adalah massa atom relatif zat 2. Contoh soalnya, sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan larutan CuSO4. Di sini ada 2 jenis larutan. Bila logam perak yang diendapkan sebanyak 21,6 gram, berapakah gramkah logam tembaga yang diendapkan? Penyelesaian. Diketahui itu AR-nya perak, Ag itu adalah 108, AR-nya Cu itu 63,2, masanya Ag itu 21,6 gram, yang ditanya itu adalah masanya Cu. Setelah reaksi elektrolisis seperti reaksi ini diperoleh valensinya Ag itu sama dengan 1 dan valensinya Cu sama dengan 2. Kemudian kita tuliskan rumusnya M1 kali P1 per AR1 sama dengan M2 kali P2 per AR2. Kemudian kita ganti dengan angka yang diketahui. M1 itu
masanya perak 21,6 kali valensinya perak 1 dibagi AR-nya perak 108. Kemudian M2 masanya Cu kita cari kali 2 valensinya Cu bagi AR-nya Cu 63,5. Jadi M2 itu diperoleh sebesar 63,5. Jadi masanya Cu itu sebesar 6,35 gram. Setelah itu, setelah menyimak video tersebut, silakan kalian mengerjakan latihan soal berikut. Diberi contoh rangkaian sel elektrolisis, kemudian arus yang dialirkan itu sebesar 10 ampere, lamanya itu sebesar 965 detik, maka tentukanlah reaksi di katoda, anoda, dan reaksi sel. Kemudian kalian hitung volume gas hidrogen STP yang dihasilkan. Dari pemaparan mengenai sel elektrolisis tadi, dapat kita tarik kesimpulan. Itu yang pertama, itu adalah elektrolisis adalah sel elektrokimia yang mengubah listrik menjadi energi kimia. Sel elektrolisis tersusun atas sumber arus, elektroda, dan elektrolit. Elektroda terdiri dari anoda dan katoda. Anoda itu adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi dan katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi. Ketentuan reaksi di elektroda tergantung pada potensial reduksi kation, anion, atau elektroda itu sendiri. Terakhir, hukum Faraday dapat digunakan untuk menyatakan aspek kuantitatif zat-zat yang terlibat dalam reaksi dalam sel elektrolisis. Aspek kuantitatif tersebut dapat berupa massa, W, volume atau P, jumlah mol elektron, kuat arus atau I, dan waktu atau T dari elektrolisis. Demikianlah video pembelajaran mengenai sel elektrolisis yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.